Ya, baik. Terima kasih. Sekali lagi saya buka ya. Terima kasih sudah hadir, sudah berpartisipasi dalam kegiatan sesi diskusi dengan alumni hari ini. Perkenalkan, saya Haris Setiawan dari salah satu dosen tetap di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas Dharma Persada. Mungkin sebagian dari kalian dulu kuliahnya di sastra Jepang ya, tapi sekarang sudah namanya kami ubah menyesuaikan dengan identitas kami yang sebenarnya ya. Jadi selama ini kami tertutup tersembunyi di identitas prodi sastra Jepang ya, tapi sebenarnya kita kan nggak belajar sastra Jepang saja, ada bahasa dan budaya juga. Jadi mengikuti kampus-kampus yang lain juga sama ya, ada pergerakan seperti itu. Jadi kami juga mengikuti karena memang itu adanya. Hari ini tanggal 12 Juni 2021, sekali lagi terima kasih sudah berpartisipasi di waktu sibuknya. Hari ini ada 4 sesi ya. Ada pembukaan, tadi saya sudah buka ya. Terus kemudian ada sesi diskusi. Jadi di dalam sesi diskusi ini kami sangat mengharapkan banyak menerima masukan, saran dan masukan dari alumni. Jadi selama ini kan alumni sudah menjalani proses pendidikan ya. Kami juga sangat memahami bahwa kami belum maksimal dalam melakukan proses pendidikan, melakukan pelayanan terhadap mahasiswa. Jadi agar mendapat masukan yang lebih konkret, kami adakan sesi hari ini. Terus sesi hari ini juga dengan sesi hari ini kami ingin mengajukan permohonan bantuan kepada para alumni untuk bekerja sama dalam survei yang kami lakukan. Semua ini bagian dari usaha kami dalam mempersiapkan diri menghadapi reakreditasi. Jadi seperti yang kalian tahu, seperti yang alumni juga tahu, akreditasi adalah simpelnya itu penilaian ya, proses penilaian terhadap perguruan tinggi, fakultas dan prodi ya, yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini BAN PT. Kami akan dinilai kinerjanya sejauh mana ya, sudah melayani mahasiswa, sudah sejauh mana melaksanakan pendidikan bahasa Jepang di tempat kami gitu ya. Kemudian terakhir penutup ya. Terus untuk alumni yang belum mendaftarkan diri untuk kegiatan ini, silakan bisa mendaftarkan diri lewat link yang sudah saya tulis di chat box. Tapi kalau yang sudah, itu tidak perlu daftar lagi. Ya, terima kasih. Baik, oke. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau bertanya dulu atau berkomentar. Oh ya, saya juga lupa ini. Kami juga mohon maaf ya, mengadakan kegiatan ini mendadak ya. Itu kami sadari bahwa hal ini tidak proporsional ya, sangat menyadari penuh hal tersebut ya. Kami juga sangat merasa ya, kami mohon maaf sudah tiba-tiba mengundang gitu ya lewat WhatsApp, dihubungi ya. Dalam kondisi seperti itu masih ada alumni yang mau berpartisipasi, itu kami sangat senang sekali, sangat tertolong sekali. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau bertanya atau berkomentar dulu, silakan. Baik, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Saya senang banget bisa lihat nama-nama mahasiswa yang saya kenal. Ya, ada juga yang nggak saya kenal sih, tapi senang banget bisa ketemu lagi. Walaupun dalam kondisi daring seperti ini ya. Baik, saya lanjutkan dengan sesi diskusi. Ya. Oh, ini tadi pembukaan sudah. Jadi silakan yang belum isi formulir bisa diisi.
Kemudian tujuannya tadi sudah saya sebutkan bahwa kami hari ini ingin mendapatkan latar belakangnya itu adalah proses akreditasi ya. Jadi kami akan dinilai oleh BAN PT untuk itu untuk memperbaiki kinerja kami untuk mengembangkan prodi ini itu dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dari alumni. Jadi hari ini kami itu intinya mau minta tolong terus berupa mendapatkan masukan untuk pengembangan prodi. Terus kami juga mau minta tolong berkaitan dengan survei yang akan kami lakukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya. Jadi silakan masukannya boleh apa saja, bisa berkaitan dengan proses pendidikan, berkaitan dengan pelayanan mahasiswa, berkaitan dengan proses birokrasi di kampus ya, misalnya mau ngurus dokumen itu kan pelayanan mahasiswa juga sih. Terus berkaitan dengan pengajaran yang dilakukan oleh dosen, materi, kurikulum ya. Jadi sebelum kami minta masukan, kami akan sedikit jelaskan dulu bahwa seperti yang sudah kalian tahu juga, namanya bukan sastra Jepang lagi ya, sekarang namanya Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Sekarang kami menjalankan pendidikan bahasa dan kebudayaan Jepang dengan kurikulum yang namanya itu kurikulum 2017 ini dan mungkin sebentar lagi juga akan berubah lagi ya. Sebelum itu ada kurikulum 2012 ya. Jadi banyak sekali perubahan yang terjadi dan perubahan ini juga pasti tidak semuanya berjalan dengan mulus ya, pasti ada seperti contohnya kalau dulu, contoh yang konkret yang paling gampang, kalau dulu itu seminar dan medlib ya, mungkin kebanyakan di sini mengalami seminar dan medlib itu dipisah ya. Jadi ada medlib dulu di semester ganjil ya, terus ada seminar ya di semester genap. Nah sekarang kalau di kurikulum 2017 itu disatukan jadi medlib dan seminar. Ini efeknya ada positif, ada negatif. Jadi negatifnya itu ya, saya sampaikan dulu yang negatifnya itu. Jadi mahasiswa yang ikut medlib dan seminar itu belum punya dasar dalam menulis secara ini ya, apa itu academic writing kalau itu istilahnya apa ya, untuk menulis karya ilmiah itu belum punya dasar. Jadi banyak mahasiswa yang kesulitan sekarang, yang semester lalu ya. Terus contoh yang lain adalah dulu ada mata kuliah namanya Sakubung Hapyo ya. Nah, kalau dulu itu digabung ya. Mungkin kalian pernah ngalamin Sakubung Hapyo. Saya juga termasuk pengajarnya ya. Mungkin banyak yang semoga nggak ada. Kayaknya lulus semua sih. Ya, Sakubung Hapyo itu dulu digabung, sekarang dipisah. Jadi ada Sakubung sendiri, Hapyo sendiri. Perubahan-perubahan seperti itu ada banyak ya. Terus masing-masing alumni sudah merasakan sendiri ya, terlibat secara fisik dan mental dalam proses pendidikan di Unsada. Silakan bisa mengutarakan pendapatnya mengenai prodi kami ya, prodi tempat kalian belajar, jadi supaya prodi ini bisa mengembangkan diri ya. Kan kadang kalau kita mau memperbaiki, tapi kalau nggak tahu bagian mana yang harus diperbaiki itu susah ya, jadi perlu proses diagnosisnya. Nah, salah satunya adalah mendapatkan masukan dari alumni. Kalau dari mahasiswa kami sudah setiap semester itu kami adakan ya survei penilaian terhadap kinerja jurusan. Itu baik, tanpa kalau saya dibiarkan ngobrol terus nanti panjang.
Silakan bisa dimulai mengungkapkan ya pendapatnya atau masukannya terhadap prodi, fakultas atau universitas. Mungkin ada yang mau ngobrol dulu, silakan. Oke. Pertama kalau misalnya kita mungkin yang paling dekat dengan kalian adalah perkuliahan ya, proses perkuliahan. Perkuliahan itu banyak sekali komponennya, salah satunya adalah dosen, materi ajar ya, terus fasilitas juga ya. Jadi ada beberapa aspek selain mahasiswa itu sendiri ya, ada lingkungannya ya berupa fasilitas di kelas, terus ada instrumen pendidikannya berupa materi, terus ada pelaksananya ya, yaitu dosen sebagai pengajar. Jadi mungkin bisa melihat beberapa aspek itu ya yang terlibat dalam proses pendidikan, bisa mulai ngobrol dari itu ya. Oke, silakan mungkin ada yang mau ngobrol duluan. Mungkin bisa, walaupun ada yang sudah saya kenal, tapi mohon nanti kalau mau ngobrol bisa perkenalan diri dulu, terus sampaikan angkatan tahun berapa masuknya ya, terus lulusnya nggak perlu deh. Angkatan tahun berapa gitu ya. Silakan, ada. Di tengah-tengah kita juga sudah hadir Bapak Ari Artadi selaku Kepala Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Mungkin mau ngobrol dulu Pak, silakan Pak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan dosen, adik-adik semua, para alumni yang sudah hadir. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu berikan, kemudian adik-adik luangkan waktunya untuk ketemu hari ini. Saya mohon maaf saya terlambat ya. Kemudian saya sementara ini mengikuti terlebih dahulu ya, terutama ya itu tadi yang seperti katakan Pak Hari, kami ingin mendapatkan di awal itu kami ingin mendapatkan masukan terutama dari adik-adik semua alumni ya, para alumni adik-adik semua dari para alumni ya mengenai apa ya proses pembelajaran ataupun kegiatan organisasi ataupun pelayanan kami kepada adik-adik semua ketika adik-adik berkuliah di prodi kami, di prodi kita gitu ya, di prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang sekarang namanya ya, kalau dulu sastra Jepang. Itu yang pertama, nanti yang kedua belum ya Pak, yang kedua Pak ya. Baru yang pertama terlebih dahulu Pak ya. Ya, jadi untuk sesi yang pertama ini tentunya ya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hari, jadi kami ingin mendapatkan masukan yang konstruktif ya, masukan atau kritik ya, kritik yang konstruktif yang apa namanya yang bisa membuat kami itu tersadar, oh ini yang seharusnya kami harus lakukan, ini yang harus kami perbuat ya ke depannya. Kemudian juga ke depannya juga kalau untuk perbaikan kurikulum apa yang dibutuhkan di dunia kerja sebenarnya ya. Apakah bahasa Jepangnya harus N2? Haruskah bahasa Jepang N2 gitu ya. Apa ada yang lebih penting dari sekedar lulus JLPT ataupun lulus sekarang JF Basic Test yang dibutuhkan saat bekerja. Nah, itu yang kami ingin dapat masukan dari adik-adik semua. Selain itu juga selama adik-adik kuliah di sastra Jepang ya, apa namanya tadi ya mengenai pelayanan terutama pelayanan dari apa namanya tentunya dari apa kemampuan dosen untuk memotivasi adik-adik mengajar memberikan apa namanya memberikan ilmunya ya kemudian juga pelayanan di secara umum gitu ya secara umum itu maksudnya pelayanan dokumen-dokumen gitu ya kemudian pelayanan dari tata usaha nah kemudian juga masalah keorganisasian gitu dan apa namanya kegiatan mahasiswa. Nah, itu yang kami ingin dapat masukan dan saran dari adik-adik semua. Bebas saja, santai aja untuk apa namanya pertemuan ini. Jadi ini sesi pertama ini semacam sharing ya kita ya.
Itu Pak ya. Dan mungkin Ya, disampaikan Pak. oleh Pak Hari juga ya. Kalau sama Pak Hari kan lebih lebih santai, lebih apa namanya lebih masuk ya nuansanya untuk sharing gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu semua, adik-adik, terima kasih ya saya sementara ini ingin kami ingin mendengarkan ya, kami semua ingin mendengarkan masukan dari adik-adik. Oke, terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Pak Hari. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Baik, silakan mungkin ada yang mau ngobrol dulu. Jadi kalau misalnya apa namanya bingung mau ngomong dari mana, mungkin dari pengalaman pribadi juga boleh ya. Jadi misalnya dulu saya pernah ngalamin begini, saya pikir harusnya bukan begitu ya, misalnya harusnya gimana gitu ya. Jadi silakan bebas. Kalau dulu mungkin kalau misalnya statusnya masih mahasiswa, oh ya ada tuh, silakan Derry. Ya, selamat siang Sensei. Yang Ya, Derry, makasih Ya, ya. makasih Sensei atas penjelasannya hari ini. Ya, Saya sama-sama. selaku alumni tahun 2020, saya ingin menyampaikan saran ya Sensei ya. Ya, Untuk prodi ini, saya selama belajar di Unsada, saya ngalamin untuk program magang sedikit ya. Dan saya juga baik. terkadang melihat teman-teman dari Fakultas Ekonomi atau Teknik, hampir sebagian teman-teman saya ikut program magang di mana aja. Sedangkan untuk sastra Jepang sendiri pun masih tergolong sedikit ya. Jadi kalau bisa banyak program magang, tolong ditambahkan Sensei untuk lulusan berikut-berikutnya Sensei. Jadi biar dari kita-kita yang udah lulus setelah maksudnya setelah lulus kita bisa tahu nanti kita ke depannya mau jadi seperti apa Sensei. Terima kasih. Oke, makasih Dari angkatan berapa ya? Saya lupa. 2016. 16. Hah? 2016 Sensei. 2016 ya. Oke, angkatan 2016. Makasih Dari ya. Jadi program magang ya, memang itu sekarang tapi alhamdulillah sekarang itu semakin banyak ya. Jadi walaupun sekarang itu kementerian banyak BUMN itu ya oleh pemerintah diminta untuk mengadakan program magang yang akhir-akhir ini ada sih magang di BUMN ya, terus magang di perusahaan Jepang juga ada. Tapi apa namanya? Iya, terima kasih sekali Derry atas masukannya. Nanti kami akan sampaikan. Karena magang ini juga termasuk ini ya poin untuk akreditasi. Jadi kalau misalnya ada program magang, ada kesempatan mahasiswanya itu bisa ngembangin diri sebelum lulus, itu poinnya sangat besar sekali. Jadi ini juga sedang kami usahakan. Terima kasih Derry. Silakan yang lain bisa ngobrol. Kalau dulu kan masih mahasiswa ya, jadi kalau misalnya ngomong sebenarnya itu kan takut ya, pasti ya. Jadi sekarang sih udah nggak terikat lagi, maksudnya nggak terikat secara prosedur apa institusi ya, maksudnya sekarang kalian sudah di luar ya di masyarakat, jadi apa namanya bisa lebih bebas dalam menyampaikan pendapat terkait prodi. Silakan. Santai mau coba ngasih masukan Santai. Oh iya, Iya. Abian juga angkatan 2016 ya? Iya Pak, iya Santai benar. Oke, makasih Abian. Ya, Silakan Abian. jadi saya ingin melanjutkan tadi yang Ari Sensei bilang. Tadi Ari Sensei bilang apakah N2 penting di dunia pekerjaan atau tidak. Kalau menurut pendapat saya pribadi itu penting Pak Sensei. Jadi apa namanya, saya selama waktu cari-cari pekerjaan, waktu masih job seeker saya, itu kebanyakan lamaran-lamaran itu mintanya N2 terus. Saya udah ngirim CV, itu nggak ada yang dipanggil-panggil waktu itu. Tapi balik lagi, tapi bukan N2 aja sih ya. Yang penting itu mahasiswa itu bisa komunikasi dalam bahasa Jepang gitu, Sensei. Terutama kaiwanya. Karena pas interview kita kan
otomatis interview sama user Jepangnya Sensei. Hmm. Kalau bahasa Jepangnya pas-pasan juga susah nanti keterimanya. Oke. Jadi menurut saya ya seperti yang saya ketahui juga ya Sensei, apa namanya, ya kan ya mungkin ya termasuk saya juga masih kurang juga dalam komunikasi bahasa Jepangnya Sensei. Jadi mungkin untuk kedepannya mahasiswa-mahasiswa di Unsada ini juga pertama kaiwanya juga apa ya, lebih dikembangkan lagi ya Sensei ya. Terus juga mungkin apa udah ada ini belum Sensei di Unsada ada apa namanya tuh toko apa ya namanya itu buat lupa sih nama matkulnya buat pelajaran N2 ada Sensei. Oh iya, itu mata kuliah Tokubetsu Enshu. Oh ya Tokubetsu Enshu ya, Enshu waktu ya Enshu N2 itu udah ada ya Sensei. Udah ada. Ya, kalau bisa sih ya lebih difokuskan lagi itu ya, apa namanya? Mungkin mahasiswa bisa apa ya ibaratnya istilahnya dimotivasi lagi atau ditekan mungkin ya Sensei untuk bisa lulus N2. Iya gitulah istilahnya. karena bukan apa Sensei ya. Zaman sekarang saya lihat N2 semua itu saya lihat lowongan pekerjaan. Sedikit gitu loh yang nggak terlalu butuh N2 itu kalau mau jadi interpreter ya Sensei. Begitu ya Sensei. Itu aja sih saran saya aja Sensei ya. Makasih Sensei. Makasih Abian ya. Makasih banyak. Ya memang saya juga sama sih ya waktu lulus kuliah itu nyari-nyari kerjaan susah gitu ya. Terus akhirnya dapat tawaran ngajar di Unsada, saya terima. Terus akhirnya dalam perjalanan itu saya menemukan jalan ninja saya gitu. Kalau saya begitu sih. Makasih Abian udah share pengalamannya. Di sini sudah ada Tasya juga yang angkat tangan. Silakan Tasya. Tasya ini skripsinya sama saya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak atas kesempatannya Sensei. Saya perkenalkan ya, saya Anastasia Frida Monica, biasa dipanggil Tasya, angkatan 2015, lulus tahun 2020. Di sini saya mau sharing berdasarkan pengalaman pribadi Sensei. Mungkin melanjutkan lagi ya dari tadi standar kelulusan pakai JLPT N2. Oke, memang betul di lapangannya cara orang-orang menyeleksi kemampuan bahasa Jepang para calon pegawai itu paling cepat dilihat dari sertifikasi JLPT-nya. Tapi yang saya rasakan adalah kalau misalnya kita hanya fokus kepada kelulusan sertifikasi JLPT, akhirnya kita hanya fokus terhadap strategi, metode, sedangkan di lapangannya, kalau yang pengalaman saya, kaiwa dan korespondensi kemampuan menulis dalam bahasa Jepang itu ternyata penting sekali. Dan itu saya tidak ada rasa penyesalan tidak bisa memaksimalkan itu pada saat kuliah. Nah, yang lebih saya tekankan di sini adalah soal korespondensi Sensei. Jadi kalau ini pengalaman pribadi saya ya, saya ambil mata kuliah korespondensi bahasa Jepang itu pada waktu itu metode belajarnya adalah kita diminta untuk membuat email. Tolong buatin email. Intinya kita lagi menawarkan produk kita ke perusahaan lain. Yang udah yang saya alami dan saya lihat dari teman-teman sekitar saya, cara belajar kami adalah kami searching template, terus kita tinggal ganti-ganti nama perusahaan, nah itu menurut saya kurang efektif. Dan yang membuat saya kurang puas adalah ketika kita sudah selesai membuat atau menyelesaikan tugas tersebut tidak ada timbal baliknya, tidak ada harusnya seperti ini, harus seperti ini. Ketika kita ingin menyampaikan ini lebih baik seperti ini. Yang hal-hal seperti itu menurut saya krusial sekali untuk dipakai secara praktikal di dunia bekerja nanti. Baik, makasih banyak Tasya. Nah, terima kasih Sensei. Oke, makasih banyak. Iya, saya juga dulu ngajar korespondensi ya. Iya. Tapi waktu itu mungkin saya belum ada ya. Belum. Saya sama Robin Sensei.
Ya, baik, terima kasih. Jadi Terima kasih. ya ada lagi mungkin? Baik, Terima oke, kasih, terima Tasya. kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama Sensei, terima kasih banyak. Ya, betul ya. Feedback itu memang sangat penting sekali ya. Jadi terutama di masa pandemi ini kuliahnya jadi daring ya. Terus banyak keluhan dari mahasiswa juga ya mengenai feedback ya. Feedbacknya sedikit gitu. Terus kami dari prodi itu terus minta data dari mahasiswa ya, tanya gitu. Kuliahnya udah berjalan dengan baik belum gitu ya. Setiap semester dari hasilnya itu kita sampaikan ke dosen ya bahwa ada mahasiswa yang menilai bahwa feedbacknya kurang. Nah itu selalu kami lakukan. Terima kasih Tasya untuk masukannya. Betul sekali ya. Kalau di lapangan itu pasti beda. Silakan, ada lagi yang mau ngobrol? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Risna, angkatan 2016. Ya, silakan Risna. Apa kabar Sensei? Sudah lama tidak bertemu. Iya, sudah lama nggak bimbingan, skripsi. Mungkin saya juga mau menambahkan dari rekan-rekan yang sebelumnya. Mungkin saya juga menyampaikan kebetulan saat ini juga saya bekerja di salah satu perusahaan manufaktur di bagian manajemen sekretariat dan juga HRGA. Nah, terkait dengan yang tadi lulusan bersertifikat JLPT, memang betul dirasakan sertifikat itu perlu. Tetapi yang saya alami sendiri sekarang saya di bagian RJA, sertifikat perlu, tetapi ketika interview yang tadi juga disampaikan bahwa KWA itu sangat penting. Jadi ada beberapa, sebelumnya juga saya sempat menginterview beberapa calon karyawan masuk ke perusahaan, di perusahaan saya bekerja. Secara sertifikat dia JLPT-nya sudah level N2, tetapi ketika diajak KWA, mereka mengerti apa yang maksud dibicarakan oleh lawannya, tetapi feedback yang dia sampaikan, dia sepertinya bingung bagaimana mengungkapkan dengan cara bahasa Jepangnya. Nah, mungkin tadi juga ada kaitannya dengan yang disampaikan teman-teman tadi. Di sini kaiwa dan juga korespondensi terhadap lawan bicara kita. Jadi masukan saya mungkin nanti tambah sesi-sesi di perkuliahannya, ya mungkin dipaksa mahasiswanya agar dia ikut mengeluarkan untuk berbicara gitu. Karena yang saya rasakan sebagian besar mahasiswa itu tidak ataupun kurang sebagai berbicara, kebanyakan terima materi gitu. Jadi mereka kurang, yang saya rasakan sendiri gitu. Kemudian selain itu kalau di perusahaan sendiri itu memang yang saya rasakan Sensei pengalaman, bukan hanya bahasa-bahasa umum yang kita pelajari di selama masa kuliah, tetapi ada juga bahasa-bahasa yang ketika masuk perusahaan kita sama sekali banyak tidak mengerti. Itu mungkin disebut dengan senmongo. Memang di perkuliahan mungkin tidak terlalu banyak, tetapi sangat dirasa perlu sekali ketika kita masuk ke perusahaan. Nah, saran saya mungkin tidak terlalu fokus, tapi mungkin ditambahkan sedikit saja di perkuliahannya untuk menambahkan poin-poin terkait dengan materi-materi bahasa-bahasa di perusahaan yang digunakan di perusahaan. Contohnya di manufaktur seperti itu. Untuk membantu mahasiswa nanti menggunakannya ketika mereka bekerja di perusahaan tersebut. Begitu Sensei. Oke, kasih Risna. Sekarang saya lagi ngajar mata kuliah Hongyaku Tsuyaku. Mungkin kalau Risna atau alumni yang lain minat bisa gabung di kuliah, saya ngasih tahu mahasiswa. Mungkin nanti saya sekalian aja, saya nanti kalau ada mahasiswa yang perlu untuk bekerja sebagai interpreter, saya kebetulan sedang mencari, ya. Betul. Kemarin ya itu ada salah satu kendala kemarin pengalaman juga, sudah beberapa interview tapi memang belum ada yang cocok. Yaitu kendalanya di KWA. Kalau kendalanya dia ketika interview, pertama dengan saya, kemudian dengan usernya bahasa orang Jepangnya, mereka banyak kendala ketika mengungkapkan
apa yang mereka ingin ungkapkan. Sebenarnya mereka mengerti. Ngerti ya? Iya, ketika ditanya ulang maksudnya mau apa, ungkapannya mau gini-gini. Sebenarnya mengerti, tapi ketika dia mau mengungkapkan dalam bahasa Jepang seperti kesusahan. Seperti itu. Oke. Terima kasih Rizna. Kemampuan Ya, Sensei, komunikasi sama-sama. berarti ya. Iya, Kemampuan komunikasi dalam bahasa betul. Jepang gitu ya. Walaupun bahasa Jepangnya masih N3, tapi kalau Iya, betul. misalnya apa namanya penggunaan pola dasar aja ya, Mas Betul. Des gitu ya, ya bener aja itu ya. Iya. Sebenarnya menurut saya bukan hanya dalam bahasa Jepang, saya kadang kita sebagai Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kita kurang berkomunikasi juga mungkin sulit. Nah, sama saja seperti itu. Jadi mungkin di bahasa Jepang juga lebih diperbanyak sesi-sesi kaiwanya. Iya, makasih. Terima kasih Rizna. Ya, baik ya, betul ya. Tapi sebenarnya kalau ini bukan mau beralasan ya. Jadi sebenarnya saya kan ceritanya waktu itu belajar tentang gimana orang asing itu menguasai bahasa Jepang gitu ya, prosesnya. Sebenarnya ada yang agak aneh gitu dalam prosesnya. Kenapa begitu? Karena sebenarnya sama kayak bayi ya, waktu kecil, bayi itu punya moment of silence. Jadi dia tuh lama gitu diam, menyerap input dari sekitarnya. Ibunya bilang, oh iya, mau mamam, iya gitu. Jadi dia tuh lama gitu diam, silence, menerima input ya. Baru setelah setahun lebih ya, otot-otot di mukanya udah mulai berkembang, dia baru bisa mengeluarkan suara dan mulai meniru gitu ya. Sebenarnya itu berlaku juga buat orang dewasa yang belajar bahasa asing. Jadi katanya memang ada waktu di mana dia tuh nggak banyak produktif gitu. Jadi kalau dari sudut pandang saya ada hal yang nggak sinkron sebenarnya dalam dunia pendidikan bahasa asing secara umum ya. Orang lagi masanya menerima input, dipaksa harus keluarin output, nah itu kadang jadi ini juga sih. Itu tapi itu dari sekedar sekilas info aja ya. Baik, terima kasih Rizna atas masukannya, betul ya. Jadi mungkin ya yang jadi dilema ya, mahasiswa masih mau menerima banyak input, tapi diharuskan untuk memproduksi bahasa asing, ya itu juga mungkin ada yang perlu ini ya. Tapi kita juga sudah mulai memperbanyak Pak ya, sesi-sesi diskusi bersama dengan mahasiswa Jepangnya, native-nya langsung gitu ya. Kita mencoba memperbanyak itu. Nah, kendala kita adalah banyak dari rekan-rekan kita juga yang banyak dari mahasiswanya juga yang yang malu ya mengungkap keluar gitu ya. Maksudnya mau ikutan tuh masuk golongan wibu mungkin. Jadi ya bagian di rumah aja gitu ya, Pak. Tapi kita sudah mencoba memperbanyak kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang native speaker. Tetapi kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi gitu ya, lebih banyak lagi dan lebih tersistematis gitu ya, lebih baiklah kita coba buat sistemnya. Pak Hari yang sering menggunakan rekannya dan temannya dari Jepang itu untuk masuk ke perkuliahan Pak ya, digitization. Oke, terima kasih Pak Arif, Rizna. Silakan yang lain mungkin. Jadi masukannya boleh apa aja. Nggak usah terlalu serius juga nggak apa-apa. Itu kantin Sensei perlu dipercantik. Ya tadi Pak, kalau misalnya saya sedikit lagi Pak ya, kalau misalnya saya lihat kebanyakan memang ketika di awal untuk pekerjaan ya Pak ya, untuk ketika mahasiswa atau lulusan kita mencari pekerjaan, memang sertifikat itu ya yang pertama dilihat gitu ya, ibaratnya mukanya dulu gitu ya. Ya, untuk bisa dipanggil diwawancara itu kan mereka melihat berdasarkan perusahaan-perusahaan itu berdasarkan sertifikat. Jadi sertifikat itu ya paling ya ibaratnya mukanya dari si pelamar pekerjaan itu gitu ya. Jadi kalau ngelihat ada mukanya berarti kan dia dipanggil gitu ya. Jadi untuk JLPT standarnya tadi dari Abian ya N2 ya. Rata-rata N2 perusahaan mensyaratkannya ya. Iya benar saja ya.
Bian N berapa, Yan? N3 ya, Yan? Ya masih saya N2-nya belum ini terus, belum dapat kuota saya. Iya, Yan ya. Iya. Oke ya. Oh, kemarin kamu ke Hiroshima itu cuma seminggu ya, apa 2 minggu ya, Yan, kamu ya? 2 minggu saya waktu itu. 2 minggu ya, nggak cukup Iya. ya untuk ini ya, belum cukup ini ya, belum cukup. Ya, tapi ini udah ya. lumayan sih Sensei. Lumayan ya, oke. Ya, Anastasia juga N2 ya. Nah, selain dari sertifikat-sertifikat kemampuan komunikasi dan kemampuan korespondensi ya, kemampuan komunikasi dalam bahasa Jepang ya. Benar ya Anastasia, dan kemampuan korespondensi ya, menulis email, kemudian membalasnya dengan tepat ya. Nah, ini sebenarnya apa namanya, saya sendiri juga masih belajar mengenai korespondensi ya. Saya sendiri itu kalau misalnya habis nulis email gitu ya, nggak pede gitu. Saya minta Pak Hari cekin dong. Jadi mungkin ke depannya Pak Hari sama Pak Hargo ini kita buat jadi master korespondensi lah ya. Pak Hargo ada di sini ya. Jadi apa namanya, memang untuk korespondensi juga bagian yang penting ternyata dari komunikasi secara nonverbal ya kepada lawan bicara, terutama orang Jepang. Iya betul Sensei. Kemudian tadi ada dari Risna, Semong Yogo ya. Oh iya ya, mungkin itu ya Pak Hari ya, ini bisa kita tambahkan sedikit-sedikit ya, terutama di manufaktur ataupun bidang yang lainnya ya, kayak jasa gitu ya, di mata kuliah yang apa ya, yang pilihan ya, berarti ya mata kuliah pilihan ya, pilihan seperti memang kita punya mata kuliah pilihan yang kurikulum 2027 itu kan ada Honyaku Tsuyaku ya, 1-2. Kemudian di akhir semester 7 itu ada Nihongo Bungsho to Hongyaku ya. Bungsho to Hongyaku. Jadi menulis apa namanya? Macam korespondensi dan menerjemahkan. Itu ada di perkuliahan kita, yang mungkin nanti itu yang kami akan kembangkan lagi ke depannya. Terima kasih. Nah, selain dari kemampuan bahasa, kemampuan komunikasi, kemampuan korespondensi, dari sisi sikap gitu, ataupun dari sisi apa ya namanya ya, dari sisi kepribadian itu diperhatikan nggak, menjadi bahan pertimbangan nggak di dalam bekerja gitu, ketika Anda bekerja? Dipertimbangkan, Pak. Dipertimbangkan ya. Iya. Ya. Oke ya. Nah, kemudian Risnasang dan adik-adik semua ini kan ketika belajar di sini dapat mata kuliah monozukuri ya. Betul. Itu pengaruh nggak? Ada pengaruh. Iya. Ada, kalau kuliah monozukuri di kita tuh gimana sih waktu itu, sama siapa ya, Risna? Sama saya ya? Iya. Iya. Ya, seperti itu ya, monozukuri seperti itu. Terus yang terasa juga mungkin itu yang kaizen itu. Memang ada kalau di manufaktur memang betul seperti itu. Seperti 5S, kemudian TPM dan lainnya. Sebelumnya saya juga pernah mengajarkan di atau apa ya, lupa saya mata kuliahnya. Pokoknya terkait 5S, kaizen dan yang lainnya. Itu memang ada di perusahaan di manufaktur. Digunakan juga. Jadi memang apa namanya, kaizen itu backbone dari manufaktur ya. Ya, pengennya sih kita bukan itu sasarannya bukan hanya sistem pengetahuan dari segi sistem dan teori ya, tapi bagaimana adik-adik semua itu ketika bekerja nanti bisa memecahkan masalah, memikirkan bagaimana caranya memecahkan masalah, mencari solusi gitu. Itu sih sebenarnya tujuan kita untuk menyampaikan ataupun membuka mata kuliah monozukuri. Selain itu juga ya mungkin tadi supaya terstruktur gitu ya. Ya, jadi selain dari yang tadi disampaikan ya, ada pertimbangan tadi dari Risna mengenai kepribadian ya. Ya, betul. Gitu. Jadi kita ada 2 hal. Jadi selain dari profesional juga personal. Jadi personal itu ya kepribadiannya, attitude-nya, cara kerja dan yang lainnya. Kemudian baru dari secara pengetahuan kerjanya, bagaimana dia bekerjanya, bagus atau tidaknya dan sebagainya. Jadi bukan hanya hasil kerjanya saja, tapi attitude dan juga personal sendiri juga diperhitungkan. Itu yang saya rasakan.
Karena sepintar-pintarnya orang, sebagus-bagusnya orang, ketika dia tidak masuk kerja, ya satu dia tidak diperlukan. Karena percuma dia bisa kerja pun kalau tidak masuk ibaratnya. Buat apa? Begitulah. Kurang lebih. Jadi attitude pun sangat diperlukan. Oke. Terima kasih. Kalau untuk kerjasama dalam tim gitu ya, kadang-kadang kan ada yang single player, ada yang team player nih, gitu. Gimana kalau untuk masalah kemampuan kerja dalam tim gitu misalnya? Itu juga Betul, itu juga diperlukan Sensei. Tapi apakah itu nanti dimasukkan ke mata kuliah atau tidak, ya mungkin nanti dipertimbangkan oleh Unsada sendiri. Tapi kalau memang diperlukan di perusahaannya itu betul diperlukan. Ya mungkin kami dari apa namanya untuk program studi ya sampai saat ini belum ada mata kuliah yang misalnya profesionalisme bekerja gitu ya, termasuk di dalamnya mungkin ada masalah personality dan attitude gitu ya, mengajarkan personality dan attitude. Kadang-kadang kan juga attitude di dunia setiap perusahaan itu kan berbeda ya, maksudnya gayanya beda, kemudian juga hubungan antar manusianya beda. Kemudian juga kerja dalam tim ya, mungkin kedepannya ada mata kuliah profesionalisme bekerja mungkin ya dipertimbangkan. Ataupun kami juga bisa untuk masalah kerja dalam tim biasanya kan itu dari pengalaman ya, pengalaman organisasi. Kalau mahasiswanya itu masuk organisasi, saya yakin sih punya pengalaman untuk bekerja dalam tim gitu. Jadi kami mendorong mahasiswa kami ya untuk bekerja, untuk masuk ke organisasi, entah itu di kampus ya, entah itu Hijansa, himpunan alumni mahasiswa ataupun klub-klub gitu sebagai pengurus. Ya, terima kasih. Nah, berikutnya ya silakan Pak Hari, saya sampaikan terima kasih masukannya dari adik-adik alumni ya. Saya dapat dari Dery, Abian, ya Anastasia, Marisna ya. Oh ya, magang juga ya, magang masih sedikit ya, kami akui. Kami akan coba membuat program magang yang lebih banyak lagi ya. Terima kasih Dery. Silakan Pak Hari. Ya baik, terima kasih Pak. Baik, sambil menunggu cerita atau obrolan dari alumni yang lain, saya lanjutkan dulu ya ini slide-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ini survei yang akan kami minta tolong kepada para alumni ya. Jadi surveinya itu adalah yang namanya ya survei kepuasan pengguna. Jadi selama di perkuliahan mahasiswa itu sudah menjalani proses pendidikan di Unsada ya, sudah belajar macam-macam ya. Terlepas dari capaiannya masing-masing, sudah melalui proses itu. Lalu setelah lulus, mahasiswa itu mengaplikasikan ilmu yang didapat ya selama belajar dari sampai kuliah ya di masyarakat gitu, diaplikasikan. Nah, terkait dengan proses pendidikannya di perguruan tinggi, di universitas, terutama di prodi ini ya, Bahasa dan Kebudayaan Jepang, dalam proses penilaian kinerja prodi itu diperlukan masukan berupa penilaian terhadap kinerja dari alumninya begitu. Jadi kan kalian alumni itu di masyarakat istilahnya kasarnya dipakai sama orang gitu ya, dipekerjakan gitu, atau yang ada juga yang mempekerjakan ya. Nah itu proses alumni dalam bekerja, proses dalam atau mempekerjakan orang lain itu berlangsung seperti apa, itu perlu ada penilaian yang nantinya akan menjadi bagian dari masukan untuk proses akreditasi yang akan kami jalani. Jadi intinya kami ingin minta bantuan kepada alumni untuk mendapatkan penilaian dari atasannya ya, dari orang yang bekerja sama dengan alumni di masyarakat ya. Bagaimana alumni ini sudah bekerja gitu ya. Bagaimana peran alumni di dalam masyarakat ini sudah
memenuhi kebutuhan atau belum. Nah, itu kami minta tolong ingin mendapatkan masukan seperti itu. Nah, teknisnya seperti apa? Teknisnya adalah nanti kami akan mengirimkan dokumen berupa dalam bentuk PDF ya, saat ini dalam bentuk bahasa Indonesia, tapi nanti kalau diperlukan bisa diterjemahkan ya ke dalam bahasa Jepang atau Inggris atau bahasa lain ya. Nanti kami usahakan. Isinya ada, nanti saya perlihatkan isinya. Jadi intinya setelah mendapatkan dokumen ini, nanti pelaksananya mahasiswa berkomunikasi dengan mahasiswa. Berasa mahasiswa ya, alumni berkomunikasi dengan tempat alumni sekarang bekerja ya, berkomunikasi sama atasannya dan meminta penilaian terhadap kinerja alumni begitu. Jadi bagaimana sikapnya dalam bekerja, bagaimana. Jadi penilaian ini berguna untuk banyak hal, untuk banyak pihak. Selain untuk alumninya itu sendiri, untuk kalian ya, jadi bisa tahu ya, oh ternyata saya perlu mengembangkan diri di bagian ini gitu ya, dari hasil penilaian ini ya. Lalu hasil survei ini juga akan berguna untuk kami untuk menjadi satu petunjuk ya untuk bagaimana cara mengembangkan prodi bisa jadi lebih baik lagi begitu. Nah, nanti setelah mendapatkan, jadi nanti PDF kami kirimkan, terus nanti kami minta tolong itu PDF-nya di print, terus dikomunikasikan ke atasannya, minta tolong atasannya untuk mengisi. Nanti setelah selesai itu harus diisi dengan tulis tangan ya, jadi mohon maaf tidak bisa digital. Nanti setelah itu kami minta mahasiswa alumni maksud saya ya, alumni itu boleh berupa scan ya dalam bentuk PDF lagi dikirim ke email jurusan yang nanti akan ditampilkan di bagian belakang. Jadi nanti hasil scan-nya boleh hasil scan dari aplikasi juga nggak apa-apa sih, asal jelas aja ya. Begitu. Terus nanti penggunaannya seperti yang sudah disampaikan, ini akan digunakan sebagai salah satu instrumen dalam proses akreditasi selain sebagai petunjuk untuk alumni juga untuk mengembangkan kinerjanya ke depan. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, kita lihat ya. Sebentar saya tutup dulu slide-nya ya. Kita akan lihat bentuknya seperti apa. Sebentar, mana itu? Ya, saya tampilkan ya. Apakah sudah bisa terlihat? Ya, sudah, Pak. Ya, sudah. Baik, terima kasih. Jadi ini bentuk fisik dari angket yang akan kita minta tolong ke alumni ya. Jadi pertama ada isian mengenai identitas lulusan universitas dan mungkin ini bisa diisi oleh alumni sendiri ya. Ada bulan dan tahun kelulusan, nama lengkap, nomor HP, alamat email, alamat media sosial ya. NIM ya, jika lupa isi 0 aja gitu ya. Mungkin ada juga yang udah lupa. Kalau saya ingat nggak ya NIM saya dulu? Mungkin lupa. Udah berapa tahun, 10 tahun yang lalu. Terus ada tingkat pendidikan yang alumni tempuh ya. Waktu di Unsada, terus tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan status ya, ini bisa diisi oleh alumni sendiri ya. Terus ini juga masih berkaitan sama alumni ya, tempat perusahaan yang tempat bekerjanya sekarang, terus lokasinya di mana, jabatannya apa, sudah berapa lama. Nah, selanjutnya di sini adalah identitas dari atasan alumni ya di tempat kerjanya itu, manajernya atau atasan langsungnya ya, kepala bagian atau apa. Jadi ini bisa diisi oleh alumni juga boleh kalau misalnya biar nggak repot ya atasannya. Bisa diisikan nama, jabatan, nomor HP, atau nomor kantor, nomor telepon kantor maksudnya ya.
terus alamat emailnya. Lalu bagian ini adalah bagian yang harus diisi oleh pihak usernya ya, jadi atasan kalian ya, atasan alumni ya. Berapa orang yang bekerja di sana ya. Terus rata-rata masa kerjanya berapa lama, terus gajinya kira-kira pendapatan awalnya berapa ya. Terus berapa nilai IPK minimal ya untuk dapat bekerja di perusahaan Anda. Terus nah ini selanjutnya adalah tingkat kepuasan pengguna, user atau atasan alumni terhadap alumni ya. Jadi etikanya bagaimana, keahlian pada bidang ilmunya seperti apa. Jadi bisa dicentang-centang begitu. Terus ada kemampuan berbahasa asing juga, penggunaan teknologi informasi, komputer, internet ya. Terus kemampuan berkomunikasi, nah ini juga tadi yang dibicarakan ya, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jepang. Terus kerjasama dalam tim, ini juga tadi sudah dibicarakan. Terus pengembangan dirinya bagaimana di perusahaan, apakah ada inisiatif mengembangkan diri atau tidak ya. Terus kemampuan belajar, nah pasti kan namanya di perusahaan itu tidak berhenti belajar ya kita, walaupun udah bekerja terus belajar. Nah kemampuannya bagaimana nih sebagai pembelajar. Terus ada manajemen waktu, bisa memanage waktu dengan baik atau tidak, kerja secara mandiri bisa atau tidak ya. Terus ada penilaian mengenai soft skill juga ya, tentang kemampuan ini ya, apa itu istilahnya, EQ ya kalau nggak salah, EQ, saya juga lupa. Ini nilai kepribadian ya, bagaimana alumni berinteraksi dengan lingkungan sekitar ya, kepercayaan dirinya, kepemimpinannya ada atau tidak, jujur atau enggak gitu ya, disiplin atau tidak ya. Nanti di sini dilakukan penilaian terhadap kepribadian alumni, dilakukan oleh atasannya gitu ya. Oke, terus selanjutnya ada juga penilaian, bukan penilaian, ini adalah kriteria yang diharapkan dari lulusan Unsada ya untuk kedepannya ini. Mana yang menjadi prioritas? Mungkin ini yang akan dapat masukan yang sama dengan yang tadi ya. Apakah komunikasinya atau sertifikasinya ya. Jadi di sini pihak user, pihak pengguna atau atasan alumni ini akan menilai mana yang menjadi prioritas di tempatnya begitu. Nah, terakhir di sini ada masukan langsung ya, bisa ditulis oleh atasannya bagaimana caranya supaya Unsada itu bisa menghasilkan mutu lulusan yang lebih baik gitu. Lulusan dengan mutu yang lebih baik. Tentu saja kalian sekarang juga sudah baik ya, tapi bagaimana caranya supaya menjadi lebih baik, ini akan ditulis oleh pihak usernya, atasan alumni ya. Kemudian terakhir ada tanda tangannya dan mungkin ada capnya juga gitu. Tapi kalau nggak ada juga apa-apa. Ini ada tanda tangan, nama pengguna di perusahaan maksudnya. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Nanti akan saya bagikan di di grup yang sudah kalian gabung ya di situ. Nanti rekaman meeting hari ini, sesi diskusi hari ini akan kami unggah ke platform yang kira-kira bisa ditonton lagi ya oleh alumni. Jadi kalian bisa share videonya, nanti bisa minta tolong juga untuk melakukan bekerja sama dalam survei kepuasan pengguna ya, begitu. Oke, untuk survei ini kira-kira ada yang mau dikomentari dulu atau ditanyakan? Silakan. Saya mau bertanya, Sensei. Silakan. Sensei, saya ingin sekali Sensei submit lembaran surveinya. Hanya saja atasan saya lagi di negaranya, Sensei. Ada solusi nggak ya untuk itu, Sensei? Oke, jadi atasannya ini berarti orang Jepang gitu atau ya, orang Sensei. Indonesia, orang Jepang ya? Orang Jepang. Baik, oke. Baik, jadi untuk ini sebenarnya submisinya tidak perlu dalam bentuk fisik, jadi dalam bentuk PDF saja.
Mungkin nanti bisa kami akan coba, nanti saya akan terjemahkan ini ke dalam bahasa asing ya, bahasa Jepang atau bahasa Inggris, supaya bisa dipahami oleh user yang berkewarganegaraan asing ya. Jadi mungkin nanti Tasya bisa berkomunikasi dengan atasannya, minta tolong kerjasama beliau untuk mengisi formulir ini begitu. Jadi nanti akan kami buat jadi trilingual mungkin ya, bahasa Indonesia, Jepang, Inggris gitu, supaya lebih mudah dicerna oleh atasannya yang berkewarganegaraan asing. Mungkin begitu, Tasya, gimana? Untuk bentuknya kan tadi katanya harus di-scan, Sensei. Iya, Karena betul. beliau yang bersangkutannya jauh, tetap nggak bisa digital. Tanda tangan dan tanda tangannya digital gitu ya. Oke. Ya, iya, itu mungkin bisa diusahakan sih, nggak apa-apa sih. Kalau kondisinya seperti itu, nggak apa-apa. Semampunya dulu, nggak apa-apa. Iya. Oke, baik. Makasih, Tasya. Terima kasih, Sensei, informasinya. Sama-sama, ya. Silakan ada yang lain mungkin yang mau bertanya atau berkomentar mengenai survei ini, silakan. Oke, baik. Karena waktunya juga sudah melewati batas yang sudah kami tentukan sendiri ya. Saya cut dulu di sini. Ya, jadi terima kasih atas masukannya hari ini. Jadi hari ini sudah terima banyak dari Derry ya tentang program magang, dari Abian tentang skill yang diperlukan ya untuk bekerja di perusahaan Jepang ya. Terus dari Tasya juga ya sama tentang skill korespondensi dan komunikasi. Terus dari Risna juga menyampaikan hal yang sama, terus ditambah dengan kemampuan ini ya, manner ya, attitude begitu ya, sikap dalam bekerja ya. Terima kasih banyak atas masukannya. Kemudian kami juga nanti jangan lupa isi tadi kan sudah mengisi absen link pendaftaran ya, dan ini saya sampaikan link absensi untuk kegiatan ini, silakan jangan lupa diisi. Nanti di situ ada isian bersedia atau tidak bekerja sama dalam survei ini. Jadi kami sangat berharap sekali ya kepada para alumni bisa bekerja sama, menolong kami untuk bekerja sama dalam pengisian survei kepuasan pengguna ini. Jadi nanti silakan, nanti kami akan sampaikan dokumennya melalui WhatsApp group yang sudah disediakan. Kalau ada yang belum bergabung di WhatsApp grupnya, silakan berkomunikasi dengan saya ya. Sebentar saya tampilkan dulu. Oke, jadi silakan berkomunikasi dengan saya kalau ada yang belum bergabung di grup WhatsApp ya, jadi bisa saya follow up. Terus silakan jangan lupa isi absensinya sebentar ya, yang sudah saya ketik di cek chat box ya. Silakan di situ diisi kehadirannya. Terus sekali lagi kami sangat berharap bisa mendapat kerjasama dari alumni ya untuk bisa mengisi survei kepuasan pengguna ini. Jadi mohon bantuannya ya. Nanti kalau ada, nanti saya akan buat terjemahannya ya yang trilingual, jadi bisa dimengerti oleh atasan atau pengguna yang berkewarganegaraan asing. Baik. Sebelum saya tutup, silakan barangkali dari Pak Ari, ada yang mau disampaikan dulu, Pak? Ya, Pak Hari, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, adik-adik semua, para alumni ya. Pertama ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Hari, kami mengucapkan terima kasih ya, adik-adik semua memberikan waktunya hari ini untuk bisa ketemu dengan kami, menyampaikan pendapat, kemudian juga kami tadi terakhir ya,
itu minta bantuan adik-adik semua untuk bisa mengisi ataupun menyebarluaskan informasi mengenai pengisian angket pengguna alumni. Jadi memang salah satu indikator keberhasilan kami dalam menghasilkan lulusan yang baik, ya, itu indikatornya dilihat dari angket alumni yang kami terima. Jadi indikatornya itu. Nah, salah satu indikator utamanya. Ya. Jadi kami benar-benar berharap, ya, adik-adik rekan-rekan alumni ini bisa memberikan, kami bisa mendapatkan angket pengguna kepuasan alumni itu dari adik-adik semua. Nah, tentunya juga adik-adik punya rekan-rekan atau punya sesama satu angkatan gitu ya, yang lulus di tahun yang sama atau lulus di tahun sebelumnya, kira-kira satu angkatan atau teman-teman dari adik-adik semua, kami mohon itu mengenai informasi mengenai angket ini itu bisa disampaikan, dan kami minta bantuan untuk adik-adik juga persuasif ke teman-temannya untuk teman-temannya bisa mau mengisi ataupun mengusahakan pengisian angket pengguna alumni ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan pendapat, ya, kemudian juga masukan yang diberikan oleh adik-adik semua. Dan kemudian tadi kami menunggu angket yang adik-adik serahkan ke kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Oh ya, dari ada masukan, ada chat dari Marcelino Raintung. Makasih Marcel. Selamat pagi Sensei, maaf tidak bisa bicara langsung karena di tempat saya sedang ada renovasi, jadi besok makasih. Mungkin untuk angket saya bisa bantu nanti. Sukses untuk saja para Sensei dan teman-teman. Terima kasih Marcel ya. Sip. Terima kasih banyak. Jadi kerjasama dari alumni ini akan sangat menjadi kontribusi yang sangat berharga untuk kemajuan prodi dan khususnya untuk kohai-kohainya ya, untuk junior-juniornya yang masih berkuliah. Baik, untuk terakhir kami minta tolong bisa foto bareng ya. Udah lama nggak foto bareng sama alumni. Aduh. Aduh. Bentar sih saya. Jalan kamera di sana ya. Silakan. Kalau jadi berharap bisa on cam. Yang mau touch up dulu boleh. Mau kuliah lagi. Mau kuliah lagi Sandi? Janganlah. Canda. Ya. Wih, ada Derry makin gemuk kayaknya. Ian, kamu sekarang kerja di mana, Ian? Halo Ya, semua. Aduh, semua sehat ya. Saya di itu Lotte saya. Di Lotte ya? Iya. Oh. MM itu. Oke. Sebagai apa, Ian? Interpreter saya. Wih, mantap. Baru juga saya, baru 2 bulan di situ. 2 bulan ya, Ian. Ya. Sebelumnya saya ngajar bahasa Jepang tuh. Tahun ini. Oke, baik. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tahan dulu. Tahan. Oke, sip. Terima kasih banyak. Sudah keambil fotonya. Makasih banyak ya. Aduh. Ya, nanti mohon maaf untuk rekan-rekan Bapak Ibu dosen, sementara kalau sudah alumni sudah meninggalkan webinar Zoom webinarnya, nanti kita ngobrol sebentar ya Bapak Ibu ya. Baik, oke Pak. Oke, baik. Mungkin itu saja. Mungkin terakhir ada yang mau berkomentar atau bertanya dulu? Oke, nggak ada ya. Baik, terima kasih banyak Sensei. Ya, makasih Rizna. Ya, makasih. Terima kasih banyak Sensei. Mana Rafika? Rafika udah kerja belum Kak? Alhamdulillah sudah Sensei. Gimana Kak?
di Nissin Transport Indonesia, bukan Nissin Foods kok, beda. Oh, bukan ya. Ya. Oke, perusahaan Jepang ya, Kak ya? Iya, betul Sensei. Oke. Oh iya, Kalau Dery di satu mana, Der? lagi. Masih di itu, Der? Di lembaga itu, Der? Iya, masih Sensei di Crown Agency. Yang Crown kebetulan Agency. Oh. iya, yang menarik itu alumni Unsada, Pak Erik Sahri Rajab, katanya dospemnya Ari Sensei. Siapa? Oh, gitu ya. Oke. Nah, Sip. oke Oh ya. ya, satu lagi Pak, saya mau titip pesan buat alumni, kalau ada yang bersedia tampil di YouTube channel jurusan, mungkin ada bisa menghubungin saya. Jadi nanti bisa cerita pengalaman belajarnya waktu di Unsada. Nggak perlu ini ya, nggak perlu pakai filter, silakan bisa apa adanya aja. Marcel cocok. Dery. Nanti silakan hubungi saya aja, nanti bisa kita bikin videonya gimana gitu ya. Boleh. Supaya ini ya, kohainya bisa tahu, oh dulu ada senpai saya yang belajarnya kayak gini gitu. Kayaknya seru sih kalau menurut saya. Itu aja ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk hari ini. Senang banget bisa ketemu sama kalian lagi ya. Semoga semakin sukses ya. Kalau ada yang perlu didiskusikan mengenai pekerjaan ya, mau bingung-bingung gitu, boleh lagi kembali lagi ke kampus ya. Dandi boleh kuliah lagi nanti. Baik, Sensei. Ya. Terima kasih banyak ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ya. Terima kasih banyak, Sensei. Ya, sama-sama. Terima kasih Terima Sensei. kasih. Sehat Ya, selalu, Terima kasih, sama-sama. Sensei. Ya, sama-sama, Tasya. Terima kasih. Terima kasih Anastasia, Anggun, makasih Marcelino. Amalina, Terima kasih. makasih Abian, Marcel. Terima kasih, Sensei. Terima kasih, Gian ya. Ya, Oke, sama kasih saya. ya. Makasih. Ya. Yan, itu Ya, Pak. angketnya tolong diisi ya, Yan. Kenapa, Pak? Kenapa, Angketnya Sensei? diisi ya, Yan. Iya, Pak. Iya, Sensei, insya Allah. Oke, makasih, Yan. Iya, Terima Sensei. kasih banyak. Ya, makasih. Gun, sekarang di mana? Kerja di mana, Gun, sekarang, Gun? Marcelino sekarang kerja di mana, Mar? Di SYS, Sensei. Perusahaan apa tuh, Mar? Saya di IT staff gitu. Perusahaan Jepang. Oh, di IT staff kamu? Iya. Iya, tapi saya di Simpan dong Sensei. Gak apa-apa, tapi masih pakai bahasa Jepang, Sensei. Oh. Anggun di mana, Anggun? Sensei, di tempat saya dari Unsada ada 5 orang. Wih. Alhamdulillah ya. Satu departemen. Satu departemen. Iya. Tapi yang duanya sastra Inggris. Oh gitu. Ya. Boleh loh nanti. Boleh dibantu ya. Kerjasama. Siap Sensei, walaupun masih N3 tapi komunikasi udah N1 Sensei. Oh, keren. Mantap. Ya tapi keren. Ya, Sensei. Makasih banyak. Ya, makasih banyak Anggun, Marcel, Abian. Makasih Marcel ya. Ya. Makasih Yan ya. Minta tolong ya. Makasih saya ya. Ya, makasih saya. Ayo mari Sensei. Ya, terima kasih. Oke, saya stop dulu rekamannya.